Si Suroko ngomong, ya udah aneh aja deh, nangkep Muhammad. Nabi lagi jalan tuh. Dia jadi pengen ngebunuh Nabi. Nah pas mau ngebunuh Nabi, ambles tanahnya. Tanya si Suroko, al-aman, al-aman, saya minta ampun. Sama Nabi kemudian didoain, ya udah bangkit lagi tuh dia. Dia kunus lagi pedangnya, pura-pura doang ternyata tadi tuh kaki kudanya ambles lagi. Si Suroko ngomong, saya minta ampun, saya nggak akan lakuin lagi deh. Nah ini salah satu mukjizatnya Nabi ya. Jadi bumi aja disuruh sama Allah tunduk sama Nabi, udah ikutin Nabi itu. Nah kemudian si Suroko duduk, ya Rasul, ya udah deh tuntun saya, bimbing saya untuk masuk Islam. Si Suroko kemudian masuk Islam. Wahasuna dan bagus apa islamuhu keislamannya, dan dia bagus Islamnya, maksudnya ya nurutin perintah Allah, sholat ya, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Nah ini hebatnya Allah ya, ngasih ibrah pada Nabi, orang yang musuhin aja bisa jadi teman. Nah makanya kita nggak boleh benci sama seseorang berlebihan, karena barangkali dia bisa jadi teman kita suatu saat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa fi riwayatin, dan ada pun dalam suatu riwayat, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama kharaja, tatkala pergi keluar beliau, ilal madinati, ke kota Madinah, ijtama'a, maka berkumpullah siapa kufaru Makkah, orang-orang kafir kota Mekah, ala babi darin nadwati, di pintu Darun Nadwa. Ini nama tempat ya. Kalau sekarang mah kafe ya, diskotiknya Abu Jahal. Ya, zaman dulu tempat kongko-kongkonya di situ, namanya Darun Nadwa. Jadi kalau Pak Ustadz beda, Pak Ustadz mah Darul Mukrimin. Ya, kalian ngajinya di Darul Mukrimin. Tempatnya orang-orang yang dimuliakan. Ya, dimuliakan siapa? Dimuliakan Allah, dimuliakan malaikat, gitu. Jadi ntar kalau kalian seandainya barangkali ada yang jadi guru ngaji, ya, pengen ikut Pak Ustadz lah pakai Darulnya. Ya, Pak Ustadz Darul Mukrimin, jangan dinamain Darul Nadwa. Bahaya itu tempatnya orang kafir. Orang kafir. Kalau bahasa sekarang mah kafe, diskotik ya, tempat ajib gitu. Wahia, adapun Darun Nadwa itu fisikati Abi Jahlin, berada di perkampungannya Abu Jahal. Abu Jahal waktu itu presiden Mekah. Terus orang-orang kafir kumpulnya di situ semua tuh, mabok, ya, melacur, judi. Wah, ada pakai diskotik kalau sekarang mah. Ya. Ada lampu kelap-kelip, ada lagu dangdutnya, saloleh. Waqalu, dan berkata mereka, orang-orang kafir kota Mekah, man, siapakah yarudda, yang bisa mengembalikan Muhammadan, akan Muhammad, ilaina, pada kami. Nabi Muhammad keluar tuh, ya, pergi ke kota Madinah, ya. Maka orang-orang kafir bilang, disayembarain gitu, ayo siapa yang bisa balikin Muhammad ke kami? Aurasahu, atau kepalanya, tambahin hu deh, kurang hu ya. Aurasahu, atau kepalanya, atau bawa palanya di sini. Wow, kejam banget tuh. Maksudnya bawa hidup-hidup atau mati, bawa pulang kemari. Ya, karena Nabi Muhammad itu ikon ya, Nabi Muhammad itu simbol. Jadi gimana pun juga, walaupun orang kafir itu benci sama Nabi, dia gak bakal bisa bunuh Nabi dan gak mau bunuh Nabi.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu simbol. Bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Itu luar biasa perjuangannya demi kota Mekah. Kota Mekah dulu banjir, yang nyelamatin kakeknya Abdul Muthalib. Sumur Zam-Zam itu pernah keuruk, hilang. Yang nyari adalah kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Makanya Abu Thalib sendiri, anaknya ya, pamannya Nabi, itu kalau bahasa kita jadi dewan DPR. Itu jadi DPR-nya kota Mekah. Oh, hebat. Dulu Mekah bukannya kota ya, negara ya. Kalau sekarang kan kota, kalau dulu negara. Nah, presidennya adalah Abu Jahal. Siapa yang bisa balikin Muhammad kemari, hidup atau mati? Nu'tihi, maka kami akan beri dia. Saya akan kasih dia mi'atana kotin 100 ekor onta. Hamro'a yang berwarna merah. Jadi dagingnya kemerah-merahan. Itu onta mahal itu. Onta ada yang biasa, ada yang mahal. Ibarat kalau sapi itu, sapinya sapi limosin yang gede itu. Mahal itu. Beda sama sapi yang biasa kalian lihat. Kalau kambing itu ibarat kambing Jawa sama kambing domba. Ya, kambing kacang beda sama kambing yang domba tuh ya kan. Bagi yang entawa yang bulunya gembel. Ya sodesit. Sudal hadaqati, yang hitam biji matanya. Itu mahal itu. Satunya bisa 50 jutaan. Kali 100, bayangin. Berapa tuh? Banyak maunya. Dikasih kalau bisa nangkep Muhammad, kata mereka. Baik mati atau hidup-hidup. Faqoma, maka berdirilah. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Yuqalu, yang disebut atau dipanggil lahu baginya Suraqatun, Suraqah. Suraqatu bin Malik, Suraqah bin Malik. Waqala, dan berkata dia, ana, adapun aneh. Yaudah aneh aja deh. Aruduhu, yang akan mengembalikannya, mengembalikan Nabi, ilaikum, pada kalian. Yaudah aneh aja, bawa ntar. Padomanu, maka mereka pun menanggung atau urunan, patungan. Lahu, untuknya. Terus orang-orang kafir tadi yang menjanjikan dapetin 100 ekor onta ya, mereka patungan. Hadihil amwala, akan harta benda ini. Maksudnya sesuai sejumlah 100 ekor unta. Fakharaja, maka dia pun keluar, khalfahu, di belakangnya, di belakang Nabi. Wa adraka, dan dia pun mendapatkan atau menyusul an-nabiyya, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disusul, mindik-mindik ya. Kan naik kuda ya, Fasalah, maka menghunuslah dia saifahu, akan pedangnya. Dihunus pedangnya, sering kena matahari bersilau. Liyaqtulahu, agar dia bisa membunuhnya, bisa membunuh Nabi ya. Jadi dibacok dari belakang ya. Nabi lagi jalan tuh. Fasakhorat, maka menahannya. Tiba-tiba menahan dia. Apa? Al-ardu, bumi, tanah. Tiba-tiba tanahnya ngerem kuda dia ya, jadi kepegang begitu. Jadi kayak orang berhenti mendadak, gimana sih ya kan? Kayak orang nabrak tembok gitu. Tebak gitu. Nah, li amrin Nabi, karena perintahnya Nabi tuh. Jadi diperintah sama Nabi, tanah, bumi, selamatin saya. Nih ada yang mau bacok saya. Enak banget ya kayak gitu ya. Kalau kalian bisa gitu enak tuh ya. Bumi, keluarin duit. Keluarin duit. Saya pengen jajan. Yang keluar mayat. Fa'amaro, maka memerintahkan Nabi al-ardo, akan bumi ya, tanah maksudnya ya, yang dipijak. Famasakathu, maka dia pun ya, si tanah menahannya, menahan si Suraqah. Ketahan dia. Nggak sampai di situ. Fatasafala, dan menjadi ambles. Apa itu? Terbenam. Yeah. Ambles.
Apa rijlu farsihi, kaki kudanya. Kaki kudanya ambles. Aduh. Fil ardi, ke dalam tanah. Ya, jadi kayak keserap, kayak kena pasir hidup ya. Ila rukbati, sampai pada kedua lututnya. Jadi tenggelam sampai lutut kudanya. Ya otomatis kalau orang naik kuda ya, kudanya kebenem, ya otomatis kaki yang naik juga kebenem ya. Ya, ambles maksudnya. Waduh, nggak bisa bergerak dia juga. Help me. Ya. Faqala, maka berkata dia, si Suraqah ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-aman. Ya, ampun. Saya minta ampun ya Rasul. Nggak lagi deh. Ampun deh, iya deh. Ibarat kalian kalau lagi dicubit sama bosan, iya Pak. Pada maka berdoalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anjahu, maka menyelamatkannya siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun kemudian menyelamatkan dia ya, jadi nggak ambles lagi. Fasaro, lalu dia pun berjalan saatan, beberapa saat ya, sebentar kemudian dia jalan pura-pura nih si Suraqah nih, habis diampunin sama Nabi kan, ya Rasul ampun ya kan, nggak dipendam lagi tuh, dia berdiri lagi, dia pura-pura jalan. Sumasalah, kemudian dia menghunus lagi saifahu, akan pedangnya. Dia hunus lagi pedangnya, pura-pura doang ternyata tadi itu. Wa aroda, dan dia berkehendak qatlahu, untuk membunuhnya, untuk membunuh Nabi. Nah, pas dia mau membunuh Nabi dari belakang, pelan-pelan mendik-mendik, fatasafala, maka ambles lagi, membenamkan kembali rijlu farasihi, kaki kudanya, fil ardi, ke dalam bumi, ke dalam tanah, dalam pasir. Kalau sebelumnya cuman sampai dengkul, nah ini lebih dalam lagi yang kedua. Hatta akhodathu, sehingga membenamkannya apa al-ardu, tanah ya, bumi, membenamkan ila suratihi, sampai pusernya. Kalau yang pertama kan cuma sampai dengkul kan, nah, yang kedua lebih dalam lagi sampai pusar. Faqala, maka berkata dia, si Suraqah ngomong, al-aman, ampun, saya minta ampun Muhammad. La af'alu, tidaklah aku akan melakukannya, saya nggak akan lakuin lagi deh, seperti gitu. Ba'da hadza, setelah ini, syai'an, akan sesuatu pun. Nggak lagi deh. Tapi hebatnya orang Arab tuh jahiliyah ya, dia kalau janji itu benar. Jadi dia kalau udah nggak ada, saya janji deh, nggak, ya udah nggak ngelakuin lagi gitu. Padahal jahiliyah ya. Nah, fada'a, maka berdoa lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doain lagi tuh orang. Fa'anjahu, maka menyelamatkannya siapa Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu mukjizatnya Nabi ya, bisa mengendalikan tanah, bisa mengendalikan bumi. Jadi bumi aja disuruh sama Allah tunduk sama Nabi, udah ikutin Nabi itu. Makanya ketika ada orang mau membunuhnya, Nabi gampang aja, udah tenggelamin dia, amblesin dia. Wow. Kalau Jiko kayak gitu enak tuh kok, bisa nyuruh bumi ya kan. Nah, gimana? Lagi main bola, set ya kan, amblesin nyusruk ya kan. Panazala, maka dia pun turun. Nah, si Suraqah kemudian turun, anfarosihi, dari kudanya.
Wajaa dan datanglah dia baina yadaina qati Rasulillah, ke hadapan untanya Rasulullah. Jadi kalau Nabi mah naiknya onta, ya, kalau Suroko naiknya kuda, makanya bisa kekejar. Onta kan jalannya pelan, tuk 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 ya. Kuda kan cepet dia. Nah kemudian turunlah Suroko dari kudanya, terus menghadap ke depan ontanya Rasulullah. Wajalasa dan duduklah dia. Si Suroko duduk. Waqala dan kemudian berkata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritakanlah padaku atau sampaikanlah padaku, man, siapakah ilahuka, Tuhanmu. Wahai Rasulullah, kasih tahu Tuhanmu ini siapa nih, kok hebat banget sehingga dia memberikan kemampuan kepada engkau untuk mengendalikan tanah, mengendalikan bumi. Hai sukana, yang sekiranya adanya dia, lahu padanya, maksudnya memiliki kudrotun, kekuasaan atau kekuatan, mislu hadihi, semacam ini. Kok dia bisa punya kekuatan seperti ini, punya kekuasaan seperti ini, punya kemampuan seperti ini, enak banget, tinggal ngamblesin orang aja. Amin zahabin, apakah dia terbuat dari emas? Sama kayak kemarin, apakah dia dari emas? Amin fiddatin, atau dari perak. Ini versi yang kedua ya. Jadi ada dua cerita ya. Kalau yang kemarin kan orang kafir Mekahnya langsung kumpul. Nah kalau ini versi yang Suroko. Jadi orang kafir Mekah itu kumpul nggak langsung pada nanya pada Nabi. Kalau versi yang pertama kumpul langsung nanya pada Nabi kan, apakah Tuhanmu terbuat dari emas, apakah dari perak, dan seterusnya. Nah versi yang kedua, orang kafir itu kumpul kemudian nyuruh satu orang untuk membunuh Nabi. Tapi sama pertanyaannya, apakah Tuhanmu terbuat dari emas, terbuat dari perak gitu. Fanakasa, maka menundukkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul kemudian menundukkan roksahu, akan kepalanya, sakitan dalam keadaan terdiam, malian sebentar. Nah biasanya kalau kayak gini turun wahyu ya, jadi diam dulu sebentar, merenung, nggak langsung jawab. Kalau kita kan kadang orang nanyanya belum kelar kita dijawab ya kan, mau kemana, situ tuh, nah, belum apa-apa, belum kemakne, nah, belum. Fanazala, maka turunlah. Siapa yang turun? Jabroilu, malaikat Jibril alaihi salam. Waqala, dan berkata dia, berkata malaikat Jibril, maksudnya membawa firman Allah, Qul ya Muhammad huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad itu qul, katakanlah, maksudnya kepada Nabi ya. Karena kan yang dihitop di situ, yang diajak bicara kalau Quran Nabi. Ya, jadi kalau di Quran ada lafaz katakanlah, kata perintah ya, atau misalnya wayas alunaka, misalnya gitu. Di Quran tuh banyak. Dan ketika dia bertanya padamu, gitu. Nah di situ pasti Nabi. Wayas alunakal anil khomri misalnya. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Ada lagi misalnya wayas alunaka anil mahidi. Kalau mereka bertanya tentang haid. Nah, maksudnya bertanya kepada kamu di situ adalah Nabi Muhammad. Jadi hitopnya adalah Nabi Muhammad. Qul, katakanlah, ya Muhammadun, wa Nabi Muhammad, huwa, adapun dia itu Allahu, Allah, ya Tuhan saya itu Allah, ahadun, yang maha esa, maha tunggal, Allahu, adapun Allah,
itu as-samadu tempat bergantung, lam yalid yang tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakan, enggak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, walam yakun dan tidak ada lahu baginya kufuwan, ya, yang sama, yang sederajat, yang sekufu, yang menyamainya. Siapa ahadun sesuatu pun, gak ada satupun yang menyamai Allah. Qul katakan, fatirus samawat, ya, Allah menciptakan langit-langit, wal ardi dan bumi. Jadi kalau khalaqo ja'ala itu menciptakan dari nol. Khalaqos samawati, jadi Allah menciptakan dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau fatirus samawat berarti Allah itu mendesain, jadi dimodif. Nah, itu bahasanya. Bedanya khalaqo ja'ala sama fatir. Wal ardi dan bumi, jadi Allah yang modif langit-langit dan bumi. Ja'ala yang menjadikan, lakum untuk kalian, min anfusikum dari diri kalian atau dari jenis kalian, itu azwajan berpasang-pasangan. Ya Allah juga yang menjadikan kita nih manusia berpasang-pasangan. Ya, Adam sama Hawa, berarti laki sama perempuan. Jadi nggak bisa lesbi, nggak bisa perempuan sama perempuan, nggak bisa homo, ya, laki sama laki. Sebab Nabi Adam diturunkan bersama Sayyidah Hawa. Nabi Adam dulu turun nggak sama Tono, ya, kalau sama Tono baru laki sama laki. Ya. Nabi Adam sama Hawa, ya. Nabi Adam turun sama perempuan, nah, makanya disebut azwajan, berpasang-pasangan. Bahkan Nabi Nuh ketika menyelamatkan umatnya, ya, dan hewan-hewan saat itu juga diperintahkan sama Allah suruh hewan-hewannya itu sepasang-sepasang, ya. Wa minal an'ami dan dari, ya, binatang ternak atau hewan boleh, itu azwajan juga berpasangan, sama hewan juga berpasangan. Yang bisa kawin sendiri itu cuma babi doang. Makanya filosofinya kenapa kita diharamin makan babi itu, karena babi itu satu-satunya binatang yang sono sini masuk, ya, sama laki mau perempuan mau. Yadru'ukum yang menjadikan kalian, fihi di dalamnya, bisa berada di dalam alam semesta, ya, di bumi secara khusus, umumnya langit. Yakni maksudnya lafaz tersebut, yakhluqukum, Allah menciptakan kalian, fihi di dalamnya. Bukan cuman alam semesta yang besar, bukan cuman bumi, tapi juga secara spesifik, ya, secara detail. Maksudnya Allah menjadikan kita aifir rahimi, berada di dalam rahim seorang perempuan, berada di dalam rahim seorang ibu. Bayangin coba, padahal bukan cuman manusia doang yang ada di rahim seorang ibu, ya. Hewan-hewan termasuk, ya, yang berpasang-pasangan tadi itu juga kan mereka punya janin, ya, yang ada di dalam perut betina, ya. Itu gimana coba Allah naruhnya, bayangin. Kalau kambing misalnya gampang gede, gajah misalnya gitu. Coba kita pikirin hewan yang lebih kecil, misalnya ular. Nah, naruh telurnya gimana itu coba? Ya kan panjang begitu. Itu baru ular, coba semut. Nah, bingung lagi kan. Telurnya kecil aja, semutnya juga kecil, coba gimana kok? Mana tuh Bang Ating tuh? Ya kan? Wah, nggak masuk nalar tuh. Itu hebatnya Allah, bayangin. Kalau manusia aja kita nalarnya susah, ya kan? Apalagi binatang-binatang itu yang sama Allah diciptain sebetulnya sama-sama berpasangan. Kalau gajah ketahuan gede, kan? Tapi kalau misalnya kayak semut misalnya gitu, itu kan kecil banget, ya kan? Bayangin.
Kuman pasti ada kuman nih kan? Coba. Gimana coba kuman? Kalau kita nggak mandi kan ada kumannya nih. Manusia ada kumannya wajar. Ya, lah kuman kan pasti ada kumannya juga. Gak mungkin lah kuman bersih. Gimana ceritanya? Kan? Nah, iya. Tuh hebatnya Allah bisa bikin sampai yang molekul terkecil seperti itu. Nah manusia diciptain di dalam rahim seorang perempuan. Ya. Nah kan unik jadinya. Ketika seorang ibu, seorang perempuan hamil, maka ada dua roh di dalam satu jiwa, bayangin. Satu orang punya dua roh, ya kan? Roh si ibunya sendiri, terus yang kedua rohnya si janin. Bayangin, hebat banget. Laisa kamislihi, yang Allah tidak ada yang menyerupainya. Syai'un, sesuatu pun, gak ada yang bisa menyamakan Allah. Gak ada yang bisa menyerupai Allah, menandingi Allah. Wa huwa, adapun dia, ya Allah, itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, yang maha melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nah, jadi Nabi menyampaikan kedua ayat tadi ya. Ayat pertama Qulhu surat Al-Ikhlas, yang kedua surah Fatir, Fatirus Samawat. Faqala, maka berkata siapa? Suraqatu, si Suraqah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'rid, ya, jelaskan atau tuntun, alayya, padaku, ya Rasul, ya udah deh tuntun saya, bimbing saya, jelaskan pada saya al-Islama, akan Islam, tuntun saya untuk masuk Islam, jelaskan saya gimana Islam itu seperti apa sih, rukun iman, rukun Islam gitu ya. Fa'aradha, maka menjelaskan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dijelaskanlah, terus dituntunlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslama, maka masuk Islamlah dia, si Suraqah kemudian masuk Islam. Wahasuna, dan bagus apa islamuhu, keislamannya, dan dia bagus Islamnya, maksudnya ya nurutin perintah Allah, sholat, ya, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Nah ini hebatnya Allah ya, ngasih ibrah pada Nabi, orang yang musuhin aja bisa jadi teman. Nah makanya kita nggak boleh benci sama seseorang berlebihan, karena barangkali dia bisa jadi teman kita suatu saat nanti. Sebaliknya, jangan juga senang sama orang berlebihan, karena suatu saat dia bakal jadi musuh kita.